Mika juga ada. Kitab Mika. Bil, masa katanya Mika tentang Yesus, Bil? Coba tunjukin kalau Jadi di, jadi itu memang kota asal usul daripada sang Mesias, tapi tidak memberi informasi bahwa Yesus itu Mesias. Di situ nggak ada. Mika 5 nggak bicara soal Yesus. biarin coba dia tunjukin tuh. Coba ayo mana di kitab Mika katanya ayat berapa? Coba. Ferry. Mika 5 ayat 2. Iya tampilin datanya. Baca saja, baca sendiri supaya kan ke Anda lebih yakin. Ya ruwet lu. Yakin. Ruwet lu. Mika itu kitabnya siapa sih? Wih, Seperti Billy katakan, kitabnya Tuhan. Memangnya kenapa? Billy tadi yang kamu dimani sudah ya mengakui kitabnya bahwa itu. itu kitabnya Tuhan. Tampilkan Billy sudah mengakui bahwa itu kitabnya Tuhan. Betul tidak? Tampilkan Billy, lu asal tidak? jangan asumsi di sini, jangan ngecapruk, tampilkan datanya. Tadi Billy sudah ungkapkan sendiri ketika Abdon tanya, itu ya saya kitabnya apa? Billy katakan kitabnya Tuhan. Nah, Mika itu kitabnya apa? Ya Tuhan. Ya, jangan banyak kumur-kumur. Kita bongkar yuk. Tampilkan. Bongkar. Mika 5 ayat 2. Iya, open kan. Coba lihat, tunjukin ke kita sini semua. Ayo, sebagai bukti kalau yang lu katakan itu bukan asumsi ya. Ayo coba. Lama banget ya. Baca saja di Mika pasal Ya, 5. astagfirullahaladzim. Lucu deh. Lu Mana perbuatannya? woi, Ferry. Mana? Dibuka sendiri. Ya, dulu mendingan pulang dah sana dah, keluar deh. Orang lain suruh buka. Mana? Kita bongkar di sini. Tolong naikin Apa tuh tuh? Bang Andi Celebes, Wah, saya Udah nggak ada Bang Andi. Bang Andi. Bang Andi Celebes masih ada? Saya turun aja Udah nggak gantiin ada. yang lain. Oh, ada. Oh masih ada nih, masih ada Bang Andi, Bang Andi. Itu aja sama Andi, nggak usah. Itu siapa? Biar di atas saja karena saya udah kelamaan juga, puyeng juga yang ngadepin kayak begini ya. Telah lahir belum lahir. Waduh, pusing. Ya udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Fer? Katanya Mika nubuatin Yesus. Jangan tipu-tipu kau di mari. Baca saja Mika 5 ayat 2. Baca. Ada nggak di situ nama Yesus? Siap, Woi, kamu paham nggak Taurat dan Injil itu? Kamu orang nggak punya Taurat dan Injil tapi sok pinter aja. Itu pemilik Taurat. Itu Bang Billy itu pemiliknya Taurat. Pemiliknya Tuhan. Kata biarkan Billy tadi katakan kan pemiliknya siapa? Tuhan. Kok pemiliknya Billy? Tidak ada pemiliknya Billy. Ya, Yahudi. Itu kan kitab suci orang Yahudi. Masa kitabnya Yesaya kitabnya Tuhan? Billy, kau dari mana kau Billy? Beginilah kalau orang sudah pengertiannya berbeda. Katanya ada nubuatan Maksudnya Yesus. dia, Kita bongkar hati semua di sini. maksudnya itu Bang Billy itu milik dia. Itu kitab suci milik orang Yudaisme. Aku oten Kristen maling Kristen maling ngambil kitab orang dimasukkan di Bible. Lalu dirubah-rubahnya kitab orang Yahudi dimasukkan dalam Bible. Emang begitu? Bang Billy. Itu tidak ada. Bang Billy.
Nah, Bang kisah orang Billy di dalam berkata, Al-Quran itu semua orang dikutip semua. Kristen mengutip Bible, kitab orang Yahudi, lalu ditempelkan Kembali di ke Bible topik. menjadi Udah penyempurna. Kembali ke topik, Begitu. Kemudian Al-Quran mengutip juga. Nah, apa sih Kembali ke apa yang lu topik, nggak guys. punya Injil. Apa ya kurang Nah, diikuti? karena sekarang udah ada Bang Daeng Celebes. Ayo Daeng, silakan Daeng. Kalau si Celebes itu nggak tahu apa-apa itu, pasti nanyanya. Udah. Ini si Abdon ini turunin aja dulu ngaco di mana-mana dia ada ngaco. Host, Abdon tambah ngepel. host ini turunin dulu ya. Ayo sekarang yang mau ngaku Ntar dulu. keluarkan Abdon ayatnya. kau taruh di izin dulu. Abdon kau dibawa dulu. Mulutmu pasang ke atas. Gua mau BAB. Kadain di bawah ya. Ya udah, lanjut. Aduh, si Abdon ini moderator. Bentar-bentar. Jangan dinaikin dong. Turunin aja di bawah biar dia. Aku mau BAB. Biar dia tak ada dulu di bawah. Dia nggak ada gunanya itu, sampai ini orang. Nggak bisa diskusi dia. Ya sekarang mari kita bahas tadi kan Mika. Menurut kamu ini Mika yang Raja Mesias itu ya, Susper? Jadi Yakin, Per? Anda begini ya, kalau mau bertanya dulu, boleh, Per. Gue tapi cuma siap konfirmasi untuk dulu ditanya, sejenak sama lu. Siap untuk ditanya, karena saya dapati Anda cuma bertanya, tetapi ketika saya balik bertanya, Anda tidak mau jawab. Sering gue jawab Kita deal pertanyaan dulu. lu, Per. Ini data lu mau dicek, Makanya kenapa kita lu jadi deal dulu. nangis? Anda mau bertanya, boleh. Katanya tapi mau Anda juga Mika harus siap 5 nomor bertanya. 2. Kenapa lu Anda jadi juga nangis, harus siap Per? bertanya. Jangan Ini cuma bertanya, tapi Mika 5 nomor 2 kenapa lu jadi nangis? Mengklaim itu nubuatan untuk Yesus. Makanya ini kita bongkar. Jadi saya bacain aja ya. Kan suruh bacain ini kita bantuin. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus pernah merintah Israel nggak sih, Bill? Lu diam dulu, Fer. Lu nggak apa, Bill? Bang Billy lagi mandi, Daeng. Seumur hidup saya nggak pernah melihat tuh Yesus pernah merintah Israel, Bill. Nggak pernah. Gimana itu, Fer? Langsung cek aja, Fer. Lu jangan ngebang yang bacot, Fer. Gimana? Yesus pernah merintah Israel, Fer? Jawab, Fer. Jangan nangis, data lu nih. Fer, lu gua naik, lu diem, lu dari tadi lu gacor lu. Pemain ngana, bicara jangan. Ini gimana ini, Fer? ayatnya bahwa kepadanya ku telah diberikan kuasa di dunia dan di surga. Jadi ya pernah nggak dia memerintah Israel? Iya. Tetapi di dunia juga, dunia itu termasuk Israel bukan? Baca Kepadaku di Yohanes, kepadaku telah diberikan kuasa di dunia. Kenapa menarik ke Yohanes, Kucluk? Mika ini yang di bawah Mika. Tapi kan ada kaitannya. Ya ntar dulu lu baca semua lalu jangan motong-motong data. Kami menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang saya tanya, saya boleh tanya Anda? Bener-bener ini orang diskusi kayak gini nggak bermutu banget gitu loh. Baca semua dulu itu loh. Masalahnya kami menggunakan kitab perjanjian lama dan perjanjian iya ini baru. dulu 52 dulu. Ini Mika kelarin dulu, Per. Akan memerintah Israel. Gitu ya. Daripadamu akan kubangkitkan seorang yang memerintah Israel. Kalau ini untuk Yesus, pertanyaannya sederhana. Apakah Yesus pernah memerintah di Israel? Tidak. Itu tuh. Nah, tidak. Berarti gagal total datamu nubuatan Yesus. Clear. Cuman kau potong-potong. Lari ke Yohanes. Sesuai seleramu. Ini namanya lu nyolong kitab orang, lu potong-potong sesuai selera lu. Biar lu punya Tuhan. Bang Andi dikasih datanya. Bang Andi dikasih ayatnya supaya orang di bawah bisa baca, bisa mengedukasi. Oh iya ya, gimana ceritanya ya? Jadi itu bisa jadi apa? Textual proof gitu. Untuk dijadikan landasan iman Kristen. Kamera gue menghadapi ini sih gua nggak bisa sih. Kamera gue menghadapi ini loh. Kelihatan nggak? Nggak bisa gua. Bisa itu? Oh ya. Sam suruh mandi cepat. Ya itu, kebalik kan aku di komputer gua. Gue sebenarnya males nih.
Oh, datang nggak? 137. Ya itu aja, lah. 137. Oh no, lo per, lu jangan ngadi-ngadi lu. Kita orang lu pakai. Lagian juga kan tanah Toran EPM Ketubim itu Fer. Itu bukan untuk seluruh dunia, untuk Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakob. Kata siapa tadi? Tadi bilang itu kitabnya Tuhan. Memangnya Tuhan itu hanya untuk siapa? Tuhan yang punya diturunkan kepada Bani Israel. Mana buka di situ 33 nomor 4, Ulangan 33 nomor 4. Khusus untuk jemaat Yakub Bani Israel. Bethlehem Ephrata, you are the small to be among the thousands of Judah, but from you someone will emerge for me to be a ruler over Israel, ya, pemimpin berkuasa atas Israel. Nah, ini kapan Yesus ruler? When was Jesus ruler over Israel? That's the question. When was Jesus ruler in Israel? Okay, the answer that he will rule all over the world, only Israel. Here, you read this. He will rule. Kok kamu bilang tadi si not only di Israel but all over the world. Understand? Tadi kamu bilang si loh Yesus. Dia akan memerintah. Memangnya dia tadi sudah kamu bilang si. Dia akan. Ya? Sekarang saya tanya, Yesus laki-laki atau perempuan? He will. Enggak. He will. Iya, makanya saya tanya Yesus laki-laki atau perempuan? He will. Iya, saya tanya Yesus laki-laki atau perempuan? Saya sudah katakan he will. Iya, pertanyaan saya bahasa Indonesia, Yesus laki-laki atau perempuan? He itu apa sih? He? Laki-laki, oke? Itu makanya. Ya, tidakkah kau tahu di dalam Torah jangan kau menyembah laki-laki atau perempuan? Tidak ada dalil seperti itu, jangan ngarang lah. Oh, ada. Buka. Laki-laki dan perempuan, oke? Oh, ya, tunggu bentar. Mana apanya? Abdon dengerin di bawah Abdon ya. Dengerin baik-baik Abdon. Jadi Handi Selebes dia akan memerintah. Akan itu bukan berarti sudah kan, dia akan. Satu kali kuat dia akan memerintah. He will rule all over the world, not only Israel. Jadi bukan cuma Israel, tapi seluruh dunia. Kamu itu kalau nggak nyolong nggak hidup kamu, Fer. Wah, memangnya murid-murid Yesus itu orang apa, brother? Orang Arab. Gini aja deh, Fer. Gue sederhana saja. Sederhana saja. Murid-murid ya. Ini Fer, kita diskusi yang sehat ya. Sederhana saja, Fer. Itu dengerin dulu. Kristen itu laku nggak sih? Kristen laku nggak sih di tempat lahirnya Yesus? Laku atau tidak? Oh, banyak yang jadi Kristen. Saya nggak nanya banyak laku atau tidak. Banyak yang orang jadi Israel Kristen. menolak agama pagan. Israel menolak loh itu. Kamu ini gimana sih? Menolak, tetapi ketika Yesus bangkit naik ke surga mereka akui dia. Bangkit. Tidak boleh menyembah berbentuk laki-laki atau perempuan. Yesus laki-laki nggak boleh disembah. Ya, tadi kamu bilang Tuhanmu laki-laki, ya kan? Kamu bilang coba Anda baca sekali lagi. Ngomong. Jangan terguncang itu. Tadi tertulis jangan menyembah pada laki-laki, berhala laki-laki atau perempuan. Nah, Tuhanmu itu kan laki-laki atau perempuan? Oke, saya buktikan ya. Coba Tuhanmu, sabar. Pertanyaan saya, Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Coba Anda jenis kelamin Tuhanmu. Lalu ditanya dulu dia. Suruh jawab dulu. Belum jawab. Pertanyaan saya, Tuhan kamu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Tuhanmu.
Laki-laki atau perempuan? Jawab Per. Lu jangan nangis. Jawab dulu pertanyaan tuh. Kalau lu jujur ya laki, anak Maria laki kok. Susah amat sih lu. Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Tinggal dijawab pria atau wanita kok. Susah amat. Ya, ini jawaban saya. Dengar jawaban saya ya. Dengar jawaban saya. Pertanyaannya apa yang lu mau jawab? Ini sebentar ini. Pertanyaannya Bang Billy apa lo yang lu mau jawab? Pertanyaan sederhana, Tuhanmu laki apa perempuan? Iya betul itu. Nah ini jawaban saya ya. Betul gimana sih? Ini jawaban saya. Oke? Iya pertanyaannya apa yang lu mau jawab? Kalau Yesus kan laki-laki ya? Ya udah selesai. Tuhanmu laki udah. Oke. Nah ini jawaban. Ya udah lu jawab, mau jawab lagi. Jawaban yang kedua. Mazmur 89. Apalagi ke Mazmur Bil? Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Bapak ini perempuan laki-laki. Allahku dan gunung batu keselamatanku. Itu Bapak itu nggak pakai K. Mau lain lagi? Ayat yang lain lagi? Oke, ayat yang Yesaya lagi ya. Saya baca Yesaya ya. Saya baca Yesaya. Kembali lagi kemana-mana nyolong kitab orang diarti ini sembarangan. Korup bener lu. Jangan bilang nyolong orang. Kamu punya yang kitab yang kutip perjanjian lama. Mana ada ngutip Al-Quran bahasa Arab. Cerita Nabi dalam Quranmu itu cuma kutip dari Alkitab. Yang mana yang dikutip? Coba ambil contoh. Cerita yang mana Musa, yang dikutip? Cerita Musa, cerita Yusuf itu. Musa di perjanjian lama aja lu. Cerita Musa, cerita ini begini nih ya Kristen ya, ini suara-suara gede lebih gede dari lu. Ini Kristen ini kayak si Peri ini, dia kalau nggak nyolong ya nggak hidup. Pertama ya, udah diberitahu ya, tanah itu Taurat, Leviim, Ketubim itu untuk Bani Israel gitu ya. Terus di PB-nya Yunani itu diterjemahin ke bahasa Indonesia ke Islam-Islaman. Jadi maju kena mundur kena nih orang ini. Kalau nggak nyolong nggak hidup dia. Gitu loh. Makanya mending lu jujur bahwa Kristen itu bersumber dari Romawi. Sudah kelar, penyembah berhala. Harus ada tumpahan darah manusia, harus ada tumbal. Ya itu gak ada sejarah zaman dulu pakai tumpahan tumbal darah manusia untuk menebus dosa. Baru ada Tuhan. Itu ajaran berhala pagan. Jadi agama kamu itu di luar sistem para nabi. Itu aja lu kok repot ngakuin gitu loh. Nah untuk berkamuflase, menyamar-nyamar supaya hilang Yunaninya, ya ke Yahudian. Terus kemudian ke Islaman. Ini nggak jelas banget gitu loh. Ciri khasnya jati dirinya gitu loh. Nggak jelas banget nih orang kayak gini. Lu tahu nggak sih itu? Kitab orang lu caplok menjadi perjanjian lama. Mana ada perjanjian lama istilah kayak gitu? Coba Anda cari nabi-nabi. Lu diam dulu, gue mau nanya dulu Bang Billy. Lu diam. Bang Billy, memang ada istilah perjanjian lama? Bang Billy? Kagak ada ada Bang Billy istilah perjanjian lama? Nggak ada. Itu kalau tanah Taurat, Leviim, Ketubim itu perjanjian utama Bani Israel. Baca coba Yeremia 31:31. Terus makanya ada dalil. Iya, silakan Bang Billy. Makanya ada dalil ayat soal kepemilikan Torah di bumi ini bukan milik orang Kristen ya. Bunyinya begini. Torah sifalanu Moshe merasa kehilat Yakov. Musa memberikan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Milik kepunyaan siapa di dunia ini? Dunia ini Tuhan kasih kepada Musa untuk siapa? Bani Israel. Kehilat Yakov atau jemaah Yakov Israel. Bukan bagi orang Kristen. Berapa? Yeremia 31:31 juga jelas kok itu, Will. Jadi kepemilikan di bumi ini dipercayakan kepada Bani Israel gitu, milik Bani Israel. Tertulis kok itu. Milik Bani Israel, bukan orang Kristen, enggak. Ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Gitu loh.
Itu sama dengan sunat. Sunat itu kan Kau lari ke sunat. untuk orang itu. Kenapa lari ke sunat, Bil? Ikutan sunat juga. Kenapa lari ke sunat? Iya itu sama. Kalian juga hanya copy paste soalnya. Di Al-Quran tidak ada perintah sunat. Kalau kami copy paste berarti kami mengiyakan. Dengerin dulu ya. Kalau Al-Quran copy paste, kami mengiyakan bahwa ya Torah itu untuk seluruh manusia. Kami konsisten Muslim itu untuk Bani Israel. Gitu loh. Kenapa lu yang bilang untuk semua dunia, untuk seluruh dunia? Benar-benar otak lu nggak berfungsi. Mending kamu diam dulu, Fer. Mending kamu diam dulu. Kamu nggak punya ilmu. Mending kau diam. Asal kau ngomong pasti jadi bahan tertawaan. Kitabmu itu Yunani, coy. Udah cukup ya, diam dulu. Soal sunat ya. Bil, kita bongkar kenapa Yesus itu adalah Mesias yang tidak dijanjikan untuk Bani Israel. Kenapa dia tidak memenuhi kriteria itu, Bil? Ya, boleh itu. Billy itu tidak tahu. Tadi saja dia sudah katakan bahwa Daud akan dibangkitkan menggantikan menjadi raja di atas segala raja. Bisa dulu Yeremia 30 nomor 8 sama 9 ada itu dibangkitkan. Billy itu tidak paham. Daud itu menggantikan Raja Saul. Lu bisa baca nggak original teksnya itu punya itu orang? Terjadi. Gini aja nih. Dia itu mengaku Yudaisme, tetapi dia tidak paham. Buktinya, Daud dia bilang akan menggantikan siapa? Akan menjadi raja. Jelas Bang Billy paham, pandai bahasa Ibrani. Kamu coba pandai nggak bahasa Ibrani? Lu bisa baca nggak itu? Pintar bahasa Ibrani bukan berarti dia menguasai. Iya, jangankan menguasai bahasa Ibrani saja kamu nggak mampu. Itu buktinya kamu tidak bisa. Dibangkitkan menjadi raja. Padahal sudah menggantikan raja. Kenapa sih ngoceh terus ini orang nggak ada topik? Iya, kok merasa pinter. Pemilik kitabnya sendiri orang. Lo kok kamu mau ngerubah, mau ngebantah? Udah. Kita bongkar. Kasihan kenapa Yesus tidak memenuhi syarat menjadi Mesias yang dijanjikan. Silakan, Bil. Bukan Yahudi. Justru Yahudi asli bukan Kristen. Jadi kamu mau orang Yahudi itu seperti Kristen? Nggak bakalan, jangan ngimpi. Saya masih bagus ngomong begini. Kalau kamu ketemu orang Yahudi, kamu diludahin. Ya, jangan zaman internet. Yang diskusi yang kondusif dong, Fer. Dibodohi lah. Fer, diskusi yang kondusif. Saya nanya Om Billy dulu ya. Kamu diam dulu boleh nggak? Oke, silakan. Ya jangan ngoceh terus lah. Semakin banyak kau ngoceh, ya semakin nggak enak kedengeran. Gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja, Fer. Abdon kabur, mana Abdon kabur? Nggak usah itu sampah itu nggak usah. Abdon mah dari dulu. Sampah dikasih data, nolak data, dipinta data, cuma beboto. Amblas lah diskusinya. Dari dulu dari Zoom begitu, sering gua kick aja nggak pernah dari dulu gitu. Nggak ada. Nobili tahu lah itu. Nggak ada manfaatnya dah. Tinggal ini nih, Pak Peri nih. Gimana Pak Peri? Itu kan posisi Anda nih yang selalu mengutip ngambil dari Yahudi, dari Islam, kata-kata Islam seperti Allah contohnya. Itu gimana ini? Entar dulu Bang, baru ditanya dulu Bang Billy. Sekali lagi kita ulang ya buat edukasi nih. Di Hari Mualaf Internasional nih pada hari ini. Bang Billy, ada nggak satu titik aja di kitab Anda itu untuk Bani Israel itu satu titik aja untuk nubuatan untuk Yesus, ada nggak? Tidak ada satupun, mulai dari kitab Kejadian yang dikorupsi teksnya sampai ke kitab Maliaki punya mereka, itu tidak ada satupun tertulis, apalagi tidak ada. Nah, apalagi dinubuatkan, tapi kalau dikira-kira, diraba-raba, dianggap-anggap, ya mereka menganggap dan mengira-mengira saja. Tapi kepastian bahwa itu sebagai Mesias atau sebagai Tuhan itu tidak ada di dalam seluruh kitab orang Yahudi, tanah, tidak ada. Baik, sekarang Ferry, di perjanjian lama atau perjanjian utama Yudaisme itu menurut kamu ada nggak nubuatan untuk Yesus, Fer? Oh banyak, bukan cuma satu. Sebutkan satu, kita cek. Oke, di Kejadian 3:15 itu menyatakan tentang Kejadian berapa dulu? Santai, kita tampilkan datanya. Kejadian berapa? Oke, kita baca dulu di Yesaya 53. 53, baik. Ya. Yesaya 53 lagi ya, baik. Ya. Gak apa-apa. Lu duluan dulu. Yesaya 53, silakan. Yesaya 53 berapa?
53 ayat 4 sampai 9. Oke, silakan kau dulu yang mulai. Pertanggungjawabkan pernyataanmu. Iya, sebentar saya baca. Iya, baca. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, begitu ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, begitu ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul. Terusin Bil, terusin dulu. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, padahal dipukul dan ditindas salah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil. Jangan baca lompat-lompat. Oh ya, oke, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Kemudian ayat yang lain lagi ya. Ntar dulu, ini dulu satu-satu dulu. Ini dulu. Silakan. Ini dulu. Oke. Bang Billy, silakan diluruskan. Bukannya di situ kan ada tidak membuka mulutnya. Yesus kan teriak Eli lama sabachthani. Silakan Bang Billy lagi nih. Bang Billy, ini orang nyolong nih ngaku-ngaku. Dari ayat 5 ya. Ya. Di ayat 5 itu tertulisnya wehu meholal mipasyaenu meduka we amonatenu. Meholal itu artinya bukan tertikam tapi terluka. Meduka itu artinya bukan diremukkan tapi tertekan. Nggak ada hubungannya sama Yesus. Lanjut Phil. Ditampilin aja datanya Bang Billy. Saya sumbernya dikatakan dia tidak membuka mulutnya. Seperti domba dibawa ke pembantaian. Kita lihat dalam narasi PB, Yesus membuka mulutnya 2 kali. Sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Tuhannya. Ya, bilang gini, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia membuka mulut. Yang paling terkenal ialah ketika dia membuka mulutnya ketika dia disalib. Eli lama azabtani. Ya Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia membuka mulutnya tidak sesuai dengan deskripsi seperti domba yang menutup mulutnya seperti domba dibawa ke pembantaian. Jadi itu tidak sama seperti gambaran Yesus. Lanjut Bang Andi. Dia sudah disalibkan itu, brother. Ketika dia disalibkan, lama Eli sabachthani, dia itu sebelum itu ada aja nih orang ini. Dia sudah disalibkan itu. Ya. Dia sudah disalibkan itu. Ucapan Eli lama sabachthani itu sebentar Fer. Ucapan Eli lama sabachthani itu sebelum disalib atau sesudah? Dia sudah disalib itu. Sementara disalib. Berarti orang mati teriak. Dia sudah disalib. Ada berisik nih, ada telepon nih. Astagfirullahaladzim. Turunin aja lah. Kenapa sih? Menurut kamu bro, ini santai ya. Itu Eli lama sabachthani keluar dari mulut Yesus itu sesudah disalib apa sebelum? Sesudah disalib ya. Berarti yang disalib orang mati apa gimana? Atau orang mati berteriak? Kan sesudah disalib mati nih. Ya. Jadi orang mati berteriak dia gitu. Sementara disalibkan itu. Jadi berada di tiang salib sebelum mati dia. Tetapi jadi berarti dia buka mulut. Sudah disalib dia. Dengerin dulu. Waktu Yesus mengucapkan Eli lama sabachthani itu buka mulut atau tutup mulut? Dia sudah disalib, tapi dia bukan sudah begitu pertanyaannya, Ferry. Jadi salah pertanyaan Anda. Jadi ketika ini datanya Anda membuka mulut. Ketika dia mengucapkan itu, dia sudah disalib. Iya, oke, baik. Waktu mengucapkan itu, Ferry, sederhana lu. Waktu mengucapkan itu buka mulut atau tutup mulut? Buka mulut, tetapi dia sudah disalib. Buka mulut. Ini kalau yang ada
dengerin. Nah tadi, kamu ini benar-benar deh. Tapi dia sudah disalib. Untuk menutupi kemaluan kau ngoceh terus. Tapi sudah disalib. Nah gini nih jadinya nih, nggak bisa Kristen itu nggak bisa diskusi baik-baik. Pasti diputer kalau ada salahnya. Pokoknya asal ngomong aja gitu loh. Di sini jelas, Ferry. Bang Andi, kalau dia meminta sebelum disalib, itu waktu dia berdoa kepada Tuhannya, ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, itu sebelum disalib. Jadi 2 kali membuka mulut dia. Sebelum disalib, iya, dia buka mulut, andaikan cawan ini berlalu lariku bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapak. Kemudian diturunkan di situ, sebelum disalib dia berteriak lagi, Eli Eli lama sabachthani begitu. Itu dia buka mulut. Padahal di Yesaya ini tutup mulut. Gimana itu? Jadi nggak kena tuh barangnya. Ketika dia sudah disalib, dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Oke, baik. Sesudah disalib itu mati atau tidak, Fer? Dia belum mati itu. Berarti buka mulut. Tetapi sudah tersalib. Di mana? Ya, sudah tergantung disalib itu, brother. Justru ada aja nih orang datanya dilawan, semua dilawan. Dia sudah tergantung disalib itu. Intinya di sini dia buka mulut atau tidak buka mulut? Intinya dia sudah tersalib. Ini nggak membicarakan salib dulu, Fer. Ini kan kita bicarakan. Susah amat ya orang ini diskusi. Itu soal buka mulut. Karena di saya itu seperti domba tidak membuka mulut. Jadi itu intinya buka mulut. Itu loh. Jadi di sini domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Pertanyaannya ya, Yesus itu digunting nggak bulunya, rambutnya waktu mau disalib? Ayat mana itu, brother? Nggak paham. Nah, ayat mana? Yesaya 53 itu nomor 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan dia membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Nah, dia tidak membuka mulutnya. Bagaimana tuh? Digunting nggak Yesus? Begini. Jadi lagi ketika domba itu digunting rambutnya kan dia tidak membuka mulut. Itu maksudnya. Yesus buka mulut nggak, digunting nggak? Tidak. Tidak, berarti nggak kena barangnya. Selesai. Ini adalah nubuatan Yesus. Sudah jelas nubuatan Yesus. Ya, tidak ada yang seperti di Yesaya 53 ini selain Yesus. Ya? Nubuatan dari mana, Fer? Di situ menutup mulut. Yesus membuka mulut, sama nggak? Nubuatan dari Allah. Di situ menutup mulut. Yesus membuka mulut, sama nggak? Ya itu sudah disalib itu. Di situ menutup mulut. Yesus teriak-teriak, Elo Elai lama azabtani, sama nggak? Dia sudah disalib itu, sudah disalib. Ketika dia berteriak itu dia sudah disalib itu. Ya, di situ menutup mulut apa membuka mulut Yesaya? Pada waktu dia sedang dicambuk di apa-apa, dia tidak membuka mulut, itu maksudnya. Mulut dan tutup mulut. Pindah ke ini nih, ada 2 kata lagi nih. Membuka mulut apa membuka mulut? Udah itu dia, masalah mulut masalah mulut udah, biar netizen yang menilai. Lari ke ayat 8 ini. Ini dulu, Mas Ben, bentar dulu Mas Ben. Sekarang ini yang ini Yesus dengerin dulu, Fer. Yesus itu waktu mau disalib digunting bulunya nggak? Sesuai dengan jangan kemana-mana dulu. Nah ini dulu nih 53 nomor 7 nih. Yesus itu digunting nggak rambutnya atau bulunya? Oh, Anda berarti tidak paham ya? Loh, ditanya baik-baik kok saya nggak paham? Iya, di situ apa menggambarkan seperti domba digunting rambutnya. Siapa? Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Kemana Yesus digunting rambutnya? Itu pertanyaan anak SD itu, brother. Nah ini kan ada tertulis.
Anda baca ayatnya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting rambutnya, menggunting bulunya. Sekarang ke ayat 8 aja Bang. Ini ulti nih. Kalau Bang Andi langsung kena ini ulti di ayat 8. Silakan Bil. Enggak usah bertanya. Lompat dulu ini dulu nih. 1 poin aja kok udah. Mandi, gua lagi mandi, lo aja dulu. Gitu loh. 1 poin aja ini. Sekarang saya bertanya. Ya lu jangan dulu ini nubuatan, katanya banyak nubuatannya Yesus. Itu ayat 9 ya. Sebentar nanti ayat 9. Ayat 8 Bil, silakan Bil. Sekarang giliran saya bertanya. Jadi jangan Anda cuma bertanya. Ketika ditanya ayat 9 tidak mau. ini, tenang. Kita bongkar sampai ayat 9. Silakan Bil. Sudah, saya bertanya sekarang. Sekarang saya bertanya. Kasih kesempatan saya bertanya. Jangan lari, kita bongkar dulu 8 dan 9-nya. Saya sudah jawab. Sudah berapa pertanyaan saya jawab. Sekarang pertanyaan saya. Oke, siap? Enggak ada lu Kita mau bongkar ayat 8 dan 9-nya. Jangan lari. Silakan Bil. Ayat 8-nya dibacain original teksnya Bil. Lu nyolong kitab orang, lu harus tanggung jawab dulu. Sekarang giliran saya bertanya. Susah sih lompat-lompat Bil. Susah gua aja jadi. Anda siap ditanya? Entar dulu Fer, katanya banyak nubuatan. Ini dulu yang kita temuin, kamu jangan kabur. Ini kita mau cek, ini lu. Kamu ini, kalau kamu nggak mau diskusi, saya ngobrol aja Mas dulu bentar ya. Biar kondusif, biar jelas ini siapa yang nyolong gitu. Anda harus juga. Kau diam dulu. Kamu diam dulu. Kalau kamu nggak mau membahas lagi datamu, ini baru tadi kau bawa itu Yesaya 53 4-9. Belum sampai 9-nya Ferry. Saya baru nomor 7. Sekarang kasih kesempatan. Lu diam dulu. Saya nanya Billy, kalau kamu mati kutu sudah, kamu di pojokan, ya cari es balok dikompres biar adem dikit. Jangan lompat ke kodok. Sudah jawab saya mau nanya yang punya kitab. Lu diam dulu. Lu diam dulu. Ini kenapa sih begini banget sih ini orang? Ya Bil, kita bahas lagi nih Bil. Ini kan ini dipakai. Aduh ini orang bener-bener deh. Kagak bisa diatur deh lu Fer. Ya gimana? Taruh bawah dulu aja. Kita bongkar sampai ayat 9-nya nanti. Taruh bawah aja dulu Bang Andi. Oh, tangan Anda sekarang beri saya waktu bertanya. Boleh tidak? Ini ya saya 5349 belum kelar nubuatan untuk Tuhanmu ini. Ini belum selesai. Saya klarifikasi ke Bang Billy dulu. Paham nggak sih lu diskusi? Sebentar kita lanjutkan ayat yang lain. Sekarang saya bertanya dulu. Lu diam dulu coach lu. Ini ya saya dulu. Aduh Mas Ben, silakan. Ya saya belum kelar coy. Ini kita ke Bang Billy nanya dulu. Saya sebagai muslim nanya ke Bang Billy yang bisa membaca kitab. Bener kagak yang kau maksud itu gitu loh. Tadi kamu ditanyakan kau benarin semua. Ini untuk Yesus. Nah kita tanya Bang Billy, sebagai orang muslim, kita di sini jadi juri menilai mana yang logis kan gitu. Oke? Jangan panik. Nah Bang Billy, tolong aja Bang Billy langsung aja. Benar ini orang nggak bisa diatur ya. Lu diam dulu. Silakan Bang Billy ya, saya 53 4-9 itu Bang Billy. Apa di rumah? Ntar gua pakai baju dulu, gua habis mandi. Oh, habis mandi. Sementara dia mau pakai baju, saya bertanya. Lu diam dulu, ini belum kelar, lu jangan lari dari topik. Ya saya 53 kita bahas mulai dari 4-9. Lu aja baru sampai 7 udah kelenger, 8-9 nggak mau lanjutin, langsung mau pindah nanya. Kamu ini diskusinya begini amat sih. Pertanyaan Anda sekarang saya ya bertanya. Ntar dulu, ini belum kelar Ferry. Kenapa kalian takut? Bukan takut, ini kau ini maling tapi ketangkep berusaha meloloskan diri gitu loh. Kenapa kalian takut bertanya? Kamu ini maling ketangkep tapi berusaha untuk melarikan diri. Mau ya ketangkap basah ya? Jangan lari kau. Justru kalau tanpa Alkitab, kau yang bawa ayat ini tadi, mau kita bongkar ini, kau lari. Cerita-cerita Nabi dalam Alkitab itu dikutip semua di Quran. Inilah
teman-teman kita Kristen ya, kitab orang dicaplok-caplok untuk menubuatkan Tuhannya. Pertama itu Tuhan nggak perlu dinubuatkan. Kok Tuhan kok dinubuatkan? Itu satu ya. Yesaya 53:49 tadi udah beberapa item yang kita bahas. Yesus itu buka mulut. Di sini tidak buka mulut, tutup mulut. Itu satu. Dia Lu diam. Aduh, ini orang ngomong terus ya, nggak bisa diskusi lo ya. Dia buka mulut. Susah loh diskusi kayak gini gitu. Kenapa Selesai ya? mandi. Nah, jadi udah ya. Jadi ya, sudah silakan terbukti Bang ya tadi yang ayat 7 itu tidak digenapi, tidak sama dengan deskripsi atau gambaran hambaku yang menderita karena itu seperti domba yang menutup mulutnya ketika dibantai di pembantai. Nah, kita lihat Yesus ketika dia dibantai, dia membuka mulutnya. Kalau domba di situ tidak membuka mulutnya, jadi domba itu gagal dengan domba anak Allah. Domba anak Allah gagal, ya. Domba anak Allah gagal karena domba anak Allah membuka mulutnya 2 kali sebelum disalib. Kalau boleh cawan ini berlalu dan pas disalib dia teriak, Eli Eli lama azabtani. Itu gagal secara nubuatan Yesaya 53 ayat 7. Sekarang Yesaya 53 ayat 8 yang terkenal, di mana mereka merubah kata lamo yang harusnya jamak menjadi tunggal. Kita buka. Bentar. Oke. Dulu yang harusnya keturunan menjadi nasib. Ayat 8 berbunyi demikian. Ayat 8 berbunyi. 8 dulu. Ya, tadi kan 7 gagal ya. 7 gagal itu. 7 gagal. Ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya. Lihat. Nasib ya. Kalian tulis nasib ya. Nah, iya, nasibnya. Siapa yang akan memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, dia kena tulah. Oke, berarti Yesus kena tulah ya. Jadi ada dua kesalahan terjemahan ini yang merujuk kepada nubuatan Yesus. Pertama, kalau dibilang Yesus punya generasi keturunan, Yesus nggak punya keturunan, makanya diganti nasib. Kedua, kata ia merujuk kepada Yesus, padahal itu berbunyi mereka. Sekarang kita buktikan lewat teks asli dalam bahasa Ibrani. Pak, saya ambil sumbernya. Begitu dong diskusinya, coy. Teratur. Ini masih Bang Billy dulu. Mas Ben berisik, Mas Ben. Kasih kesempatan saya ya, saya tanggapi. Ini belum kelar Mas Billy-nya. Iya, oke. Lu diam dulu. Kata lamo dalam Yesaya 53 ayat 10. Kita akan bongkar dan kita akan kasih perbandingan dari ayat-ayat lain di dalam Alkitab bahwa King James tepat menerjemahkan kata lamo menjadi mereka dan bukan ia menjadi kata tunggal. Sebentar. Yesaya 53. Oke. Ini dia. Ayat ke 8. Oke. Sesudah penahanan lamo itu. Iya. 23 ayat 8. Kok beda ya ayatnya dia? Oke, ini dia. Oke. Pertama di sini sabar dulu ya. Sabar ya, saya akan cari dulu. Iya. Ayat lama apa sesudah penahanan dan dulu. Aku pakai Alkitabnya. Pakai kitabnya jadi enggak supaya pembuktiannya lebih mantap. Itu aja umatku iya, di sana kan mereka bukan iya. Itu kata jamak. Iya itu. Iya. Saya itu sama dengan Al-Quran juga berubah. Ntar dulu Ferry, lu ke Al-Quran kenapa sih lu? Ini lihat saya 53 yang kita bahas, lu ke Al-Quran. Lu ini kadang-kadang kebanyakan hari ini lu minum banyak kali lu ya. Fokus.
Kalau lu nikmati cap tikus, lu jangan bawa-bawa kemari, minumlah di sana. Kau sendiri yang nikmati, jangan bagi-bagi di sini. Imbasnya kena di sini semua. Oke, saya buka dulu kamera. Cing, berisik, Cing. Tadi dulu, Cing. Cicing ngelak, Cing. Bentar. Oke, ayat 8 ya. By oppressing and false judgment, penahanan dan penghakiman palsu, he was be taken, dia dibawa, and his generation, dan generasinya, keturunannya, siapa yang akan memperdulikannya? Nah, lihat kata yang terpakai di sini adalah doro. Ini mana tadi 8 generasi, kecil banget sini. Nah, nih, lihat ya guys, generasi ya, generation ya. Nah, generasi. Kita lihat di sini ayat 8. Ini kata doro, guys. Doro. Ya, Kenapa itu doro diganti jadi nasib? Doro generasi ya. Kenapa? Kalau dia dijadikan generasi, Yesus tidak punya generasi. Keturunan Yesus tidak ada. Ya, makanya diganti nasib. Lihat. Nasibnya di mana itu? Di sini. Di mana tertulis nasib? Di sini. Di LAI. Tentang nasibnya, tentang keturunannya siapakah yang akan memikirkannya? Keturunannya kok jadi nasib? Nah, kata doro itu adalah generasi atau keturunannya. Itu Yesus tidak ayat punya berapa keturunan. itu? Lu yang bawa data lu nggak ngerti. Iya Pak, itu ayat. Itu tadi makanya lu perhatiin orang bicara. Yesaya 53 nomor 8 ini. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya. Nah, kata nasib ini harusnya tidak ada, tapi keturunannya. Kenapa? Karena Yesus tidak punya keturunan. Kalau ayat ini dibiarkan berbunyi keturunan, maka habislah nubuatan Yesus ditelanjangi dengan jelas bahwa tidak ada. Nah, terus yang tentang nasibnya siapakah yang akan memikirkannya? Sesungguhnya sesungguhnya ia terputus dari dunia orang mati, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Apakah dia untuk kata lamo? Nah, mobil mereka. Iya, kita lihat. Sebentar. Lamo itu mereka. Sebentar, kita lihat. Lamo itu kepada siapakah? Lamo. Nanti kita akan buka perbandingan. Nanti kita akan buka perbandingan dengan kitab-kitab yang lainnya untuk kata lamo ini. Jadi ada perbandingan apakah saya ngarang kah atau enggak kah. Nah. Oke. 63 8 ayat 8. Mereka mestinya situ mereka, bukan iya. Iya betul. Bilang nomor 7 juga ada bil kata lamo mereka. Ya jangan ke naik lagi dulu Mas Ben, 8 aja dulu. Iya betul. Di atas juga ada. Nah, ini di 7-nya juga ada. Tadi kan kita sudah menelanjangi ya. Kita sudah menelanjangi kata generasi. Kata doro yang harusnya generasi mereka rubah menjadi nasib. Nah, itu sudah terbuka dengan jelas. Ada terjadi pemerkosaan atau pembelokan fakta. Korup terjemahan. Korupil. Betul. Oke, saya buka lagi untuk kata lamo. Yang kedua, yaitu kata lamo. Pakai ya. Diskusi itu begini, kata per kata. Oke. Lihat ya, lamo. Nih. Ini lamo. Ya. Lanu itu. Lamo ayat 8. Ini dia.
Ini dia. Nih. Negalamo. Ami negalamo, ya. Ami negalamo. Lamo itu apa? Apakah dia? Mereka. 8. Ke atas mereka. Dem. Ya. Ayat 8 ya, jangan lihat ya ayat 8. Jadi jangan kalian pikir saya bohong ya. Iya. Tentang generasinya tuh. Doro, generasi, keturunan. Tuh ayat 8. Ya. Upon them, atas mereka. Dulu. Yesus nggak ada keturunan ya guys ya. Iya, ntar dulu. Sekarang ke LAI, apa yang korup? Pindah ke sebelah LAI, yang korupnya mana? Oke, yang LAI korup ada 2 untuk ayat-ayat ya, untuk pasal nomor 8, nomor 8 ada 2 yang korup. Ada 2 yang korup. Guys, catat ya guys, teman-teman yang di bawah, catat supaya kalian tidak bisa disesatkan oleh Kristen. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan dari nasibnya, dan tentang nasibnya, ini nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia jadi tunggal. Ia harusnya mereka kena tulah. Ya. Jadi nasibnya mestinya generasi atau keturunannya. Nah dulu Bil, jangan pindah dulu. Keturunannya tapi diganti menjadi nasibnya, mereka diganti menjadi ia. Itu ya Bil ya. Iya benar. Ini lagi ayat 9. Jadi ayat 8 nggak masuk ya, Pak. Siapa namanya? Taruh Bil, masih 8. Kalau itu ditujukan kepada Yesus, apakah Yesus kena tulah? Gimana? Itu tidak kena tulah. Kenapa Mbak? Oke. Jadi nggak kena ya, Yesus nggak kena tulah. Di sini kena tulah loh. Saya bantah. Entar dulu. Lu diam aja dulu. Sampai 9. Sabar sampai 9. Oke. Udah ya selesai. Jadi ada 2 kejahatan pemaksaan atau perampasan teks ya. Ada 2 kejahatan salah terjemah. Nasib harusnya Doro, harusnya generasi, mereka rubah jadi nasib. Dan kata lamo mereka rubah menjadi dia. Sekarang kita lihat lamo di dalam seluruh tanah. Pertanyaan, why does the King James version, kenapa King James versi benar ketika menerjemahkan bahasa Ibrani lamo kepada mereka di seluruh Alkitabnya? Kita lihat. Ada 3 kali, itu 2, 3, 4, 5. Ada 3 kali 6. Kita buka misalnya Yesaya 44 ayat 7. Yesaya 44 ayat 7. Mereka itu lamo. Yesaya 48. Mereka lamo. Yesaya 40 ayat 5. Mereka lamo. Ayub 6 ayat 9. Mereka lamo. Mazmur 88 ayat 8. Mereka lamo. Nah, kenapa Pak King James, Pak LAI, kenapa kalian merubah kata lamo? Kalian tidak konsisten dengan terjemahan yang lain. Seperti saya katakan berkali-kali, tidak ada kejahatan yang sempurna. There is never ever a perfect crime in this world. Tidak akan pernah ada kejahatan yang sempurna. Makanya celah daripada kejahatan ada, terbuka. Sekarang kita lihat 3 kali 6 kata lamo itu merujuk kepada kata jamak, yaitu mereka. Nah, sini terbuka kejahatan mereka. Oke, nah sekarang kita ke gimana Bang Ali, udah selesai? Kalau sebentar, kalau si Peri mau membantah nomor 8 ini nggak apa-apa. Sebelum ke 9 kita beri kesempatan dia bicara. Silakan Fer. Nomor 8 khusus ya, 538. Silakan, jangan kemana-mana Fer. Nomor 8, he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he stricken. Di mana itu Dem di sini? Mana generasinya? Kok nggak kebaca? Kan? Ya, memang kalau di LAI itu disebut apa? Nasib. Tapi yang di sini memang generation ya. Generasi dan nasib itu sama atau tidak? Berbeda. Ya, berbeda. Nah, kemudian pertanyaan kamu apa?
Generasi sama nasib beda enggak? Apa mau ditanyakan? Ya memang kalau Generasi. nasib itu berbeda dengan generasinya. Sama Ya, generasi dan nasib generasi sama itu- enggak? Itu beda. Tetapi Beda. kalau Anda bilang dia kena Beda. tula, ya betul. Ntar Kenapa dulu. dia kena tula? Dia kena tula Jangan karena lompat dulu ke tula. pelanggaran kita. Our transgression. Susah nggak ini- interaktif ya. Kalau Oten diskusi kenapa nggak interaktif ya? Nggak bersahabat banget dengan bahasa Indonesia ya? Masalahnya begini, Anda bertanya terus ketika saya mau kasih tanggapan, Anda potong-potong. Bagaimana ini? Ya ini kan satu-satu diskusi. kayak Billy tadi, Ini kata diskusi generasi, dua kata arah atau cuma satu kata arah? Doro dulu, kata Doro. Ini diskusi dua arah atau satu arah? Kenapa saya dibatasi? Ini kan kayak Billy itu loh, kata Doro dulu. Sudah itu Sabar. kata sama dengan di Al-Quran. Kadang we, kadang Kenapa kadang sih? I. Sama Ke itu. Al-Quran lagi. Al-Quran itu juga. Kenapa ya tidak kalau apa. Kristen selalu nggak bersahabat ya kalau diskusi ya? Masalahnya itu Al-Quran kadang we, kadang Kenapa I, ke kadang we, Al-Quran kadang lagi I. lu bahas? Itu sama itu. Saya udah kasih kalau kesempatan, kamu nggak mau interaktif. Jangan lari-lari, Fer. Iya gitu loh. 8, mulai dari kata Sekarang dulu saya sudah terus kata jawab. lamu. Sekarang saya sudah jawab. Nah, Ya coba sekarang ini saya Fer, ntar bertanya dulu kepada Fer. kalian. Ya udah terserah saya lu deh Fer, bertanya lu ngomong kepada aja deh. kalian. Habis ini lu diam. Biarin aja dia ngomong sendiri. Silakan. Saya bertanya pada kalian, jangan cuma bertanya. Kamu bukan wartawan. Ini belum kelar, ini saya mau ke Kamu Billy bukan lagi sesudah lu. wartawan, tanya terus. Nah, nggak Kasih mau kesempatan diatur. kita bertanya. Silakan host, di mute dia, di mute. Tanpa dia kita bisa diskusi kok. Tanpa lu kita bisa diskusi. Lu diem. Kamu nggak mau interaktif. Kalau Saya sambut dulu Ustadz Unggul, Diskusi bentar diam dulu. namanya. Diam dulu, aduh. Lu kalau hari ini lu minum cap tikus banyak, jangan kita yang kena imbas lah di sini. Lu diam dulu. Diam dulu, Fer. Assalamualaikum Ustadz Unggul. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah berapa dijelaskan menit? Jangan. Bang Billy. Saya standby dulu menyimak menimba ilmu sampai diberi kesempatan. Silakan. Brother, kita atur waktu berapa menit. Lu diam Jangan dulu, nggak perlu bertanya diskusi terus. sama lu. Sama Om Billy Ini aja bukan deh. diskusi namanya. Aku mau nanya aja sama Mbak Billy. Diam dulu, yang punya Bukan kitab diskusi datang. namanya. Ini bukan interview. Dia interview, kan tersangka mau di BAP. Kamu itu tersangka karena kamu ini maling, ketangkap basah. Nah, kita bener nggak Om Billy? Betul. Iya, kita Lagi mau BAP diproses. kamu ini, biar isi BAP-nya ini semua halayak publik tahu. Cuma Karena yang punya ini bisa ada di sini ada saksi ahli. Cuma Kalau begitu kita tanya saksi ahli lagi atau Ustadz Unggul mau tanya saksi ahli Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, udah bagus itu. Jadi intinya memang ada faktor ketahuan, ada faktor kesengajaan dalam menerjemahkan. Seharusnya orang kalau menerjemahkan dia harus bersih. Nggak boleh membawa politik, membawa doktrin, menerjemahkan apa adanya dengan segala keterbatasan. Intinya harus jujur. Tapi kalau menerjemahkan tidak jujur, berarti sudah ada unsur penyesatan. Lanjut Bang Andi, standby dulu. Ya, Bang Billy, jadi penekanannya ya saya 53 nomor 8 ini di sini ada dua kata korup, malingnya sudah ketangkap, terbuka semuanya. maling teriak maling kamu Andi. Diam dulu, jangan panas. Jangan panas. Aku mau sama Billy dulu ntar, sabar dulu bro. Bang Billy, jadi jelas di sini ada dua kata yang dikorup, betul apa betul Bang Billy? Kata Doro artinya generasi keturunan, terus Lamu artinya mereka. Kenapa demikian? Kalau ya saya 57 ayat 8 ini berbunyi keturunannya, maka habislah nubuat tadi itu dalam kitab Yesaya 53, karena Yesus tidak punya keturunan. Maka disamarkan dengan kata nasib seperti biasanya penerjemah Kristen menerjemahkan kata beberapa kata menjadi nasib. Misalnya Shalom Uforera, aku yang menciptakan. Dari siapa dia? Dari garis. Iya.
Contohnya, aku yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur dalam Yesaya. Padahal tidak ada. Shalom Horera pada menciptakan kebaikan dan kejahatan. Mereka berubah menjadi nasib buruk, nasib malang. Renata teleponeka ayo pada hari ini aku mengharapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan. Mereka rubah menjadi nasib malang dan nasib mujur. Semua di kamuflase kamuflase oleh penerjemah bapak-bapak gereja Kristen menjadi nasib. Karena kalau di saat Yesaya 53:8 ini berbunyi keturunannya, maka karena Yesus tidak ada keturunan katanya, maka hancurlah landasan nubuatan Yesus. Turunan dari Daud, brother. Nah, turunan dari kedua, Daud, brother. Kedua kata Lamo. Kalau lari ke Daud lebih blunder lagi karena Yesus tidak ada keturunan Daud. Makanya Anda belajar dulu gini. Lebih kenal lagi kalau mau ke Daud, silsilah Daud, habis kau. Aku jamin habis. Ya, jadi kata Lamo diam dulu, Fer. Saya mau, kalau kamu nggak punya ilmu, diam aja dulu nyimak gitu loh. Terus kata Lamo, harusnya mereka dijadikan itu dia. Kenapa? Kalau mereka, orang bingung loh, ini kok bukan Yesus, mereka siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Mereka adalah the righteous remnant of Israel. Mereka lah orang-orang sisa-sisa Yahudi yang setia kepada Tuhan. Mereka lah hambaku yang menderita. Dikatakan dalam kitab Yesaya, hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel, bukan hambaku engkau Yesus. Di dalam seluruh kitab Yesaya tidak pernah disebut. Diam dulu, Fer. Aduh, ini orang benar-benar deh. Jadi di sini aku sama lu Fer dulu, lu diam dulu, ngopi aja dulu. Aku ngomong sama Billy dulu bentar. Kan nggak mengganggu kamu juga toh. Mestinya kamu duduk ngopi. Oh ya begitu ya. Buka dong akal sehatnya gitu. Ini bukan menghakimi kamu, tapi ini untuk edukasi gitu. Karena ini banyak penontonnya. Santai aja dulu, kita ini yang mau nanya ke Bang Billy gitu. Pertama Bang Billy, kami percaya, diam dulu. Kami percaya bisa memberikan edukasi karena beliau bisa membaca originalnya. Itu yang penting kan gitu. Jadi di sini Lamo itu menunjukkan kata jamak, bukan ke person ya, Bang Billy, benar? Betul. Ada 3 kali 6 dalil yang menyatakan di dalam King James Lamo itu diterjemahkan dengan tepat menjadi mereka. Jadi bukan menunjuk kepada satu orang, betul? Betul. Baik, kita ke 9 ya, Bel. Ambil. Oke, ke 9. Ya. Saya open cam dulu. Diskusinya begitu, step by step. Habis ini saya akan jalan ya, kayak saya mau nonton film Aquaman sama anak-anak nih. Oke. Habis itu saya tanya Pak Andi ya, siap-siap. Nggak ada urusan saya ditanya sama maling, justru saya yang nanya maling. Kebalik itu, masa maling nanya sama penyidik? Ada aja lu. Maling nanya penyidik. Penyidik yang nanya lu. Ngaku dulu, baru WAP dulu, diam. Faiten et reshaim kivro ve'et asir bemotaf, artinya lihat arti mereka. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Wow, Yesus. Karena di depan kanan kiri Yesus itu penjahat semua. Wow, benarkah demikian? Aku terguncang. Mari kita lihat. Terguncang. Mari kita lihat kata asir di situ ya. Ini guys, ini kata asir. Ini kata asir. Apakah demikian artinya orang jahat? Kita buka. Apakah aku akan menerima Yesus sebagai juru selamat Tuhan lewat Yesaya 53 ini? Jangan-jangan iya. Jangan-jangan iya. Jangan-jangan iya. Lihat. Faiten et reshaim kivro et asir. Oke, kita lihat asir, ketik kata asir ini, nih, ketik kata asirnya. Kata asir. Tatar. Ketik kata asirnya. Mau ya? Oke. And his grave was set. Jadi ini udah bentuk lampau ya. And his grave was set among the wicked, di antara
dia menempatkan kuburnya di antara penjahat, ya. And with the rich, dan bersama orang kaya. Lihat, rich, kaya, orang kaya. Bahasa Ibrani-nya Asir. Kitabnya mereka menjadi apa? Penjahat. Terbukalah bahwa nubuatan Yesus yang disalib di antara para penjahat itu gagal total, ya, gagal. Makanlah itu sebagai kebenaran dan tinggalkanlah gereja sebagai bentuk penyembahan kepada manusia. Boleh saya bantah? Boleh saya bantah? Silakan. Oke, jadi di ayat 9 ya, ayat 9. And he made his grave with the wicked. Ya, jadi Billy, Anda paham apa artinya wicked? Wicked and with the rich in his death. Jadi jangan apa ya, jangan comot-comot atau potong-potong ayatnya. Anda jujur, Anda baca keseluruhan. Jangan Anda mau tunjukkan kebodohan Anda di sini. Ya? And he made his grave with the wicked. Apa itu wicked? Orang-orang jahat itu, penjahat. Ya? Orang jahat with the rich. Jadi jangan kalau mau terjemahkanlah keseluruhannya. Jangan potong-potong. Orang fasik itu. Orang fasik kayak orang jahat. Ya, orang jahat ini, the wicked. Apa itu orang jahat? Orang jahat. Ya, orang original tesnya apa itu, Fer? Kalau orang jahat. His grave with the wicked. Bukan bahasa Inggrisnya saya maksud. Fer, orang original tesnya apa? Bill ke mute itu. Ya, wicked itu bukan penjahat. Penjahat ini ditulis juga penjahat, Billy. Original teksnya apa? Orang jahat itu wicked. Apa itu? Fer, gantian lagi Fer ya. Ke Bang Billy lagi ya. Bagaimana dengan Billy kalau terjemahkan yang benar? Loh, ini terjemahan ini kitab pujaanmu loh. Ini. Iya, penjahat. Kenapa Anda tidak baca bahasa Inggrisnya? Oke, kita lihat lagi ya. Kitab pujaan Kristen ya. Kenapa Anda tidak baca? Iya, gantian Fer. Bahasa Inggrisnya. Gantian Fer. Kamu kan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Ya. Enggak, apa saya tanya dulu Pak Pokemon. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Ferry. Lu di interaktif Fer, lu interaktif Fer. Sama Bang Billy. Ferry, kamu ditanya Ferry. Kenapa kamu diam Ferry? Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Ya udah terusin aja, dia katanya diam. Terusin Bang Billy. Diam. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, betul? Tentu tidak betul. Makanya kata Asir ya. Oke. Asir itu orang kaya. Betul. Nah, orang jahat. Bill. Oke. Bill. Wicked itu ditanya diam. Bill. Iya. Saya tanya nih sebelum saya pergi. Iya, saya tanya lagi. Orang menempatkan kuburnya dalam wicked itu orang saya tanya dulu. Wicked itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Oh, makanya orang jahat. Oke, sekarang saya tanya balik. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Ya, betul. Oke, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, betul? Ya, betul. Coba baca kitabmu. Kau bilang betul ya tadi. Sekarang kau baca Inggrisnya tadi. Coba. Wicked itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Makanya. Nah, tadi kau bilang di antara penjahat-penjahat, betul? Ya, betul. Oke, sekarang baca kitab bahasa Inggrismu. Baca kitab bahasa Inggrismu. Wicked itu orang jahat. Iya, baca bahasa Inggrisnya. Apakah itu orang baik? Iya, baca kitab Inggrismu tadi. And he made his grave with the wicked. Iya, terus? And with the rich in his death. Betul. Oke, rich artinya apa, rich? Kaya. Di mana sini orang kayanya? Kenapa kalian ganti penjahat? Penjahat itu wicked, sama. Penjahat dan orang fasik itu sama. Orang kayanya itu mana? Orang penjahat itu bukan mana? Orang ditanya. Fer, diam Fer. Bang Billy nanya, Fer lu diam dulu Fer. Bang Billy nanya orang kayanya mana? Untuk menutupi kau itu harus ngoceh terus, nggak interaktif. Ya, untuk menutupi kemaluan lu harus ngomong terus. Ditanya sama Bang Billy, orang kayanya mana? Itu orang kayanya kok hilang.
kata asyirnya, original testnya asyir itu kemana? Makanya kita jahat itu loh, Fer. bahasa aslinya. Ini kalau maling udah ketangkap kayak gini, gue kalau lagi nyidik orang kayak gini nih benar-benar nih. Kamu yang maling juga. Gitu lah. Maling. Tanpa Alkitab, Al-Quran itu tidak ada. Nggak usah lu diam dulu, kenapa ke Al-Quran sih? Ya betul. Ini datanya. Jadi lu diam dulu, lu benar-benar nggak interaktif ya. Kenapa ya Kristen diskusi nggak terlalu damai ya? Nggak damai gitu loh. Kalau sama Bang Billy enak damai kita. Karena orang yang ngerti original teks gitu loh. Silakan Bang Billy, kenapa orang kayanya hilang? Siapa yang korup? Kenapa orang kayanya hilang Bang Billy? Silakan. Diam dulu Fer. Namanya juga ajarannya depannya K, ajaran kriminal ya pasti begitulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Betul itu. Dalam orang jahat sama itu. Orang wicked itu pasti orang jahat. Coba saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Wicked itu pastilah orang-orang jahat. Iya, sebentar, saya ulangi lagi. Jangan di mute ini teman senusantara saya, tidak seagama. Oke. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Respon Per. Orang menempatkan kuburnya fasik, betul. Orang jahat, betul. Orang jahat itu orang fasik juga, brother. Satu-satu lu interaktif, kalau ditanya baru lu ngomong. Gitu loh. Saya ulangi lagi ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Pasti orang. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, betul? Ya, nggak jawab dia. Nggak mau dia interaktif kayak gitu. Dia maunya dikasih panjang ngomong gitu loh. Aku dia mute. Oke, ulang ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Oke. Jadi begini ya. Jadi perbuatan tentang Yesus itu ya sudah itu nggak mau dia. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Terserah Anda. Yang penting sudah dinubuatkan. Anda juga tidak paham. Buktinya orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, betul? Udah. Kacau lagi si Ferry ini. Si Ferry diam dulu. Bang Billy mau pergi. Dia biar dikelarin dulu Fer. Lu kalau ditanya interaktif kata per kata nggak mau. Ya silakan Bang Billy diterusin aja dulu. Sebenarnya dia sudah kejebak malu. Tadi dia bilang orang kaya. Nah, makanya saya tanya orang rich man. Kenapa mesti malu? Memang sudah tertulis. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, jawab. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Betul. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, betul? Betul. Sekarang baca bahasa Inggrisnya. Iya, sekarang baca bahasa. Bukan orang baik-baik. Orang jahat. Sekarang baca bahasa Inggrisnya. Bukan orang baik-baik. Diam dulu, Fer. Ya, bahasa Inggris lagi dulu. Aduh, benar-benar deh. Wicked itu orang jahat. Ya udah, Fer, lu diam dulu. Bahasa Inggris dulu dibaca. Wicked itu orang jahat, orang baik-baik. Kamu itu untuk menutupi kemaluan harus ngomongin panjang. And he met his grave with the wicked. Betul? Betul. And with the rich. Betul kah? Rich. Betul. Rich, ya? Ada ditulis rich di situ. King James Version ada rich. Nah, di sini kok jadi penjahat? Pertanyaannya adalah kok ada penjahat di sini? Penjahat itu bisa jadi penjahat, Fer. Juga itu ada orang jahat. Iya, sebentar dulu yang lain. Itu terjemahan. Sama dengan Al-Quran ditambah-tambah. Kenapa lari ke Al-Quran? Ini pembanding. Kenapa lu minta tolong ke Al-Quran? Jadi kata orang kayanya kemana ini? Itu dikorup. Pembanding, brother. Sama dengan terjemahan di Al-Quran ditambah-tambah. Kenapa lari ke Al-Quran sih? Itu pembanding. Itu pembanding. Ini orang ini maling udah ketangkap. Ini udah benar-benar deh. Terjemahan kan supaya orang lebih paham. Ini supaya orang kriminal. Benar-benar nih orang ini ya. Kalau udah ketangkep asyir itu apa Bang Billy? Asyir bahasa original tesnya Bang Billy. Asyir. Orang kaya kan tadi. Iya orang kaya. Tapi kenapa jadi penjahat ya? Iya itu dia. Nah itu orang jahat, brother. Kenapa Fer? Itu di terjemahan. Itu kan terjemahan sama dengan Al-Quran ditambah-tambah. Kenapa lari ke Al-Quran sih? Rich itu apa Rich? Rich itu apa ya? Rich itu artinya apa, Ferry?
Brother, itu ditambah karena di Gak dalam usah terjemahan sama mewek, itu. jawab Di dalam aja. Al-Quran juga kan Kenapa ditambah-tambah. dari ke Al-Quran sih? Ya betul sama itu brother, karena terjemahan. Ya Makanya teman-teman, kita kembali kepada bahasa asli. Udah cukup ya Per. Jadi sekian dulu udah. teman-teman. Tadi sudah kita membahas menurut Ferry nubuatan untuk Yesus itu ada di Yesaya 53 4 sampai 9. Setelah rekonstruksi terus kata per kata, item per item, uji klinik baik dari segi original teks maupun terjemahan King James Version gitu. Ternyata setelah dikomparasi dengan LAI banyak sekali kata atau terjemahan yang korup dibelokkan. Diam dulu bro, aku ini ngomong dulu, gantian habis ini lu gitu loh. Ini nggak membahas Al-Quran ya, ini nggak membahas Al-Quran. Jadi terpaksa saya ulang lagi nih Fer. Dan saya izin minta dengan kau yang minum cap tikus banyak, tolonglah kau yang nikmati, jangan sebarkan virus di sini. Di sini semua orang-orang waras, oke? Jadi menurut Timon 1 ini, dia berusaha menubuatkan Tuhannya di Yesaya 53 4 sampai 9. Setelah teliti, masa Tuhan dinubuatkan? Bagaimana bisa Tuhan menubuatkan? Justru Tuhan menubuatkan tentang manusia. Ya itulah mereka. Namanya juga Pokemon. Pokemon. Kan. Jadi terakhir dari saya juga mau berangkat jam 3, ada yang bersyahadat di kantor. Ini mau live. Jadi kesimpulannya adalah Yesaya 53 4 sampai 9. Setelah kita uji klinik kata per kata, gitu ya, kalimat per kalimat, baik dari segi original teks Hebrew maupun dari bahasa Inggris, kemudian dikomparasi, dicek di LAI-nya, ternyata banyak sekali kata-kata yang dikorup. Pertama adalah kata Doro, dengerin dulu. Aduh, ganggu banget sih lu, dasar ini. Bisa diturunin dulu nggak itu host? Saya selesaiin dulu ini. Bisa turunin dulu nggak sebentar? Oke, makasih. Biar lu dengerin. Terpaksa saya ulang dulu nih. Aduh, capek deh ngulang-ulang dah. Ini saya rekam soalnya, biar menjadi nanti jejak digitalnya ada di YouTube, supaya saudara-saudara kita itu mempelajarinya gitu loh. Saya ulang ya. Sebagaimana klaimnya dari Pokemon si Ferry ini, mengklaim Yesaya 53 4 sampai 9 dinubuatkan untuk Tuhannya, ternyata gagal total setelah orang ahlinya datang yang punya kitab, bisa membaca original teksnya kata per kata. Ditemukanlah korup yang begitu signifikan, merubah arti yang sebenarnya. Pertama, di nomor 8 kita temukan di sana terjemahannya adalah nasib, bahasa Inggrisnya generation, bahasa original teksnya Doro. Ternyata original teksnya adalah generasi, keturunannya. Jadi King James dengan original teksnya sama, LAI berubah menjadi nasib. Alasannya adalah kalau sampai di situ jujur LAI menerjemahkan generasi, gagallah karena Yesus tidak mempunyai keturunan. Yang kedua, kata lamo. Lamo adalah bahasa Inggrisnya adalah them atau mereka. LAI mengganti ia karena harus dipaksakan ke person, padahal di situ jamak banyak orang. Terakhir, kata asyir bahasa original teksnya diganti menjadi penjahat-penjahat, padahal di bahasa Inggrisnya adalah race, adalah orang kaya, tapi pada LAI penjahat-penjahat. Inilah korup yang sangat-sangat mempengaruhi mindset orang-orang yang tidak mau belajar tapi hanya tertipu dan termakan doktrin yang sangat-sangat menyesatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing juga boleh Bang Hendy, 30 detik. Silakan Ustaz. Ya siap, silakan Ustaz, tunggu.
teman-teman Israel, jangan pernah ragu bahwasanya tidak ada satupun nubuat di dalam perjanjian lama untuk Yesus. Jadi kita lihat tadi ya otoritasnya ya Bang Billy itu menjelaskan. Jadi hanya klaim semata dari kekristenan. Kenapa? Karena dalam keimanan Judaism tidak ada konsep Tuhan inkarnasi turun menjadi manusia. Konsep Mesias dalam Judaisme adalah raja bagi bangsa Israel. Bukan Tuhan yang turun berubah menjadi manusia. Nggak ada itu konsep itu. Kemudian pengujiannya bisa dilihat, tambahkan ayat selanjutnya. Misalnya Yesaya 53. Kekristenan akan berhenti di ayat 9. Tambahkan ayat 10-nya berketurunan. Kalau mau ambil ya jangan cuma sepotong-sepotong. Harus akui pula bahwa kalau nubuatan ini buat Yesus berarti Yesus berketurunan. Alat yang kedua, check and recheck, verifikasi dengan bahasa aslinya, original teksnya dalam bahasa Ibrani. Jadi sebagai penutup, tidak ada satupun nubuatan di dalam perjanjian lama buat Yesus. Gitu Bang Andi, thank you, standby. Kalau Bang Billy ada kesimpulan Bang Billy sebelum Anda menikmati cuaca atau suasana di luar rumah, silakan. Ya, terakhir saya akan memberikan statement bahwa Christian they are wonderful people, mereka orang-orang yang baik, mereka orang yang hebat, orang-orang yang punya belas kasihan pada sesama. Tapi mereka kurang satu saja, yang mereka kurang membaca kitabnya dalam bahasa di mana Tuhan menurunkan kitab itu dalam bahasa apa? Ibrani. Sekali lagi saya selalu bilang di dalam setiap komal, kedekatan Tuhan terhadap sama umatnya ialah lewat kitabnya. Kitabnya itu ditulis dalam bahasa apa? Kedekatan itu yang akan membuat kalian intim dengan Sang Pencipta, membuat kalian dekat secara emosional dengan maksud-maksud daripada Tuhan. Lihat tadi, kata doro dirubah menjadi nasib. Itu fatal, ya. Itu fatal. Lihat, aku yang menciptakan shalom dan aku yang menciptakan kejahatan. Mereka rubah menjadi aku yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Kenapa? Jadi pesan bahwa Tuhanlah yang menciptakan sistem kebaikan dan kejahatan itu mereka tidak pahami. Sehingga mereka akhirnya terjun bebas di dalam dunia pencobaan, ujian, sehingga mereka tidak bisa memilih yang baik dari yang jahat. Begitu. Karena Tuhanlah yang menciptakan sistem reward and punishment. Kalau kamu melakukan yang baik, kamu mendapatkan pahala. Kalau kamu tidak melakukan yang jahat atau bertentangan dengan Torah, kamu akan mendapatkan hukuman. Oleh sebab itu ada kebaikan dan kejahatan yang Tuhan ciptakan. Seperti ada tertulis, Reh natati levanekayom et chaim vet hatov vet hamapet vet hara. Artinya, pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jadi kepada teman-teman Kristen, belajarlah firman Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Begitulah teman-teman. Leitraot, Tuhan memberkati. Jadi ada 3 yang sangat signifikan di korup. Original teksnya, Doro adalah keturunan, diganti menjadi nasib. Lamo adalah mereka, dia ganti menjadi ia. Asyir adalah orang kaya, diganti menjadi penjahat. Inilah korup yang sangat-sangat memalukan dalam terjemahan, sehingga membelokkan maknanya secara total. Terima kasih, sampai jumpa.